Pas saat saya kerja mancing, kelihatan di istilahnya saat buang jangkar ada pulau, ya jaraknya mungkin nggak terlalu jauh lah. Di situ kita mancing, ada bau, kita muncul itu bau-bau anjir lah, seperti itulah. Anjirnya kita dapat ikan atau cumi kan, hasil laut nggak seanjir ini ya. Anjir kan amis sama beda kan. Ini pening di kepala sama mual bawaannya. Jadi pada muntah semua banget. Nah di situ diiringi sama bulu kuduk pada merinding semua. Ya di situ pada mencar semua nih ABK nih. Ya istilahnya merasa terganggu lah, nggak nyaman mancingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali malam hari ini. Ketemu lagi di channel Moge, masih bersama gue Erik Moko di acara apa? Ngopami, ngobrol perkara misteri. Gimana, Yol? Sehat, Yol? Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Malam hari ini gue kedatangan narasumber nih. Kebetulan dia teman lama gue nih. Teman dari kecil sampai gede gitu kan. Cuman udah lama hilang nih dia nih. Kemana tuh? Entah ya. Ya mungkin dia sibuk dengan dunia pekerjaannya kan. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Kita panggil aja yuk. Di samping gua udah ada narasumber nih. Ono Fans, gimana kabarnya Ono Fans? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kemana aja ini Ono nih? Ya. Sekian lama udah ngilang ini. Ya kita kan kesibukan dengan kerjaan kan. Ya, benar. Semua juga kan punya aktivitas masing-masing di kedepannya lah. Iya bener. Ya, itulah makanya menghilang, bukan menghilang. Iya kan gua ngeliatnya kan lo, kok Ono kemana nih ya? Ngilang dari peredaran nih. Tomon gak ada yang ngejaga nih soalnya nih. Oke No, sekarang ngomong-ngomong kerja di mana nih sekarang No? Saya di laut, di kapal. Kapal apa itu? Kapal ikan. Oh, jadi kapal buat nangkepin ikan gitu ya? Ya istilahnya bisa lah, sama artinya gitu. Oh, gitu. Udah lama lu No? Dari 2019 lah awal. 19, sekarang udah 2003. Udah 4 tahun lo ya? Iya, Lama juga ya? udah nggak kerasa ya. Waktu itulah cepet. Iya, pantesan gua Ono. Gua nggak pernah ngeliat Ono nih gitu kan. Teman-teman, kebetulan ini temen kecil gua nih. Dari kecil sampai ya SMA lah. Gitu kan. Ketemu lagi baru malam hari ini nih. No, ngomong-ngomong lo nih mau menceritakan pengalaman lo semasa kerja nih. Saya lihat di YouTube Ya. ini nggak sengaja saya lihat kok ini kayak kenal. Wih, ini mah tetangga saya, teman kecil saya. Makanya saya coba komunikasi. Ya istilahnya ini sekaligus silaturahmi lah. Iya, iya. Nah, kebetulan juga saya punya pengalaman. Nah, ya udah sekalian aja. Iya, akhirnya lo waktu itu nginbox gua tuh kan ya. Nah, ya betul. Jadi cerita apa nih No yang mau lo angkat nih? Ya, Tapi sebelum itu No, tahan dulu. apa ya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Pengalaman nih namanya belum pernah terjun ke laut kan, diajak kawan. Akhirnya saya nunggu setelah melamar. Akhirnya diterima, tapi saya langsung naik kapal, bukan langsung kerja, istilahnya kan persiapan barang dulu, segala macem. Di brief lah ya. Persiapan kapal segala macem lah. Yang komunikasi juga sama keluarga sebelum berangkat kapal itu kan. Saya sudah mau berangkat, kita mau lepas tali. Iya. Nah, si Cap ini sambil bicara peraturan kapal gitu ya. Istilahnya sakral juga ada gitu. Ada pantangannya ya mungkin ya. Ya betul, pantangannya ada.
ya kita mah namanya belum pernah ke laut, ya mengiyakan gitu. Kita perjalanan, kira-kira perjalanan itu sampai 16 hari lamanya ya kan. Bintangnya memang jauh, tengah laut. Kita perbatasan Singapura ya waktu itu. Terus kita udah, saya sih pribadi udah sakral-sakralnya udah saya masuk pikiran semua ya, sudah saya tangkap lah bahwa memang nggak boleh macam-macam di laut. Itu masuk akal semua sih, karena kan kita kan jauh dari darat, apalagi hubungannya sama alam langsung. Betul. Ya kan? Tapi sorry salah satu syarat larangannya itu apa aja tuh? Iya, larangannya itu si Cap waktu berunding sama kita semua, khususnya ABK ya, karena kan yang kerja semua ABK. Yang dipentingkan kan ini kan kapalnya kapal ikan, yang mancing semua nih semua ABK. Jadi peraturan-peraturan yang istilahnya sakral laut itu ya, saat mancing, saat bekerja itu nanti kita nggak boleh siul. Terus ada lagi yang kiranya santai-santai, bukan santai-santai terlalu santai, istilahnya ada yang kiranya sambil duduk, mancing sambil duduk, tapi kerja. Kondisi kaki kita itu sambil main-main itu loh seperti iya. Nah, itu tidak boleh itu ya. Nggak boleh itu. Terus hewan-hewan laut yang kiranya kita nggak boleh nyakitin lah kiranya. Itu yang dilindungi selain dari hukum ya. Yang banyak kan hewan dilindungi juga. Cuma dilindungi dari hal menyakitkan juga ada hewan laut itu. Itu ada sakralnya. Oke. Terus lu berapa lama di laut itu untuk ya bersandar ke pulau atau kemana gitu? Kalau untuk kontrak setahun ya. Tapi kalau untuk sandar itu kan memang dari situasi juga, dari komunikasi satelit. Kalau ada cuaca buruk kita ke pulau, atau mungkin keperluan kita nih si muatan ini udah ini atau apa muatannya itu, atau kerusakan baru kita ke pulau. Nah paling lama berapa bulan? Ya ada 3 bulan, 2 bulan sekian tergantung ini juga. 2 bulan, 3 bulan. Jadi agar nih. Berarti sering senam 5 jari ya. Saya nggak habis nalar ya. Memang di kapal ini nggak tahu bagaimana saya menyaksikan dengan kepala mata sendiri ya. Ada benar. Emang begitu ya ABK ya, apa kerja di kapal ya ya. Kalau lo gimana? Kalau lo gimana Ya kalau bisa nahan diri lah. Alhamdulillah. Nahan pakai tangan kiri maksudnya. Orang baik-baik saya. Aduh. Amin. Alhamdulillah. Oke lanjut Itu saya pernah ngalamin pas saat saya kerja mancing di pulau yang nggak bisa saya sebut ya. Istilahnya itu kelihatan di istilahnya saat buang jangkar ada pulau yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh lah. Di situ kita mancing, ada bau, kita muncul itu bau anjir lah, seperti itulah. Anjirnya kita dapat ikan atau cumi kan hasil laut nggak seanjir ini ya. Anjir kan amis sama beda kan. Ini pening di kepala sama mual bawaannya. Jadi pada muntah semua banget. Nah di situ diiringi sama bulu kuduk pada merinding semua. Ya di situ pada mencar semua nih ABK nih. Ya istilahnya merasa terganggu lah, nggak nyaman mancingnya. Ya begitu karena amisnya si anjir ini. Iya. Kalau saya sih fisik kuat ya. Ada rekan saya juga ABK dia muntah karena saking baunya itu ya. Iya betul. Enak gitu ya. Terus ya nggak lama kapten turun karena ya kondisi kita acak-acakan. ABK yang lagi pada mancing ini ditanya kan, ini kalian kenapa ini pada bubar gini acak-acak bukannya mancing? Kita jawab karena kita rame kan, bahwa ini kita keganggu sama bau dan rasa lain ini ya kan, merinding. Ini muntah Cap. Nah, dari situ Cap ini meninggalkan kita, langsung naik ke ruangannya ke atas. Beberapa menit si Cap ini nyuruh ke ABK semua ini untuk gulung pancing semua. Ya kan? Lampu mati. Ya kita mungkin kapten lah yang lebih tahu ya. Gak lama tarik jangkar, kita pindah lokasi. Nah di situ kita kesimpulan sama kawan-kawan bahwa wah berarti ganjil nih, tempat ini nggak beres. Nah seperti itu aja. Gitu. Terus akhirnya kita berangkat lagi cari lokasi sampai si Cap ini berhenti, buang jangkar lagi sampai
nyaman tuh, akhirnya kita mancing semua pada mancing lagi, ya aman lah gitu, nggak ada gangguan atau nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Nggak, itu jadi saya ingat gitu dari sakral-sakral yang diucapkan sama kapten itu. Walaupun sakral tapi kan namanya laut kan, kita nggak, namanya saya juga baru pertama, baru ngalamin, ya inilah. Jadi saya artikan ya mungkin kita ada kesalahan apa dari ABK sehingga ada muncul ganjil seperti ini. Apakah dia usik apa gimana kita nggak tahu ya kan. Nah setelah kita buang jangkar lagi, kita mancing ini, si Cap ini buat kayak spiritual itulah, kepercayaannya si Cap inilah. Dia kan mengerti, Cap saya ini orang Jawa. Dia buat dupa sama lebaran-lebaran seperti Cina, karena bos kita kan Cina ya. Kertas-kertas Cina gitu ya. Dia lempar-lemparin ke ini lah mungkin tradisi dia lah, kita nggak ngerti. Kepercayaan spiritual dia lah ya gitu ya. Tapi memang kalau udah dia aktivitasnya udah diiniin, kita mancing nyaman memang sampai hari. Terus beberapa hari kemudian, waktu demi waktu kita mancing lagi, bekerja. Ya istilahnya kita nemuin juga yang terlihat, wah ada pulau lagi, kita dekat pulau lagi nih. Ya udahlah kita mancing, buang jangkar di situ, kita kerja lagi di situ mancing. Udah muterin semua, ABK udah pada di sudut-sudutnya masing-masing, di tempat masing-masing kita mancing nih. Tapi saya ragu nih, pandangan saya nih ke teman saya yang ABK sebelah sana ini. Namun aja tuh kerja mancing, tahu lagi enak-enaknya ya kan. Betul. Udah saya diemin lah. Nggak lama ada suara pluk, ada yang nyemplung. Orang itu ya? Iya, sama ABK rekan saya. Pluk, spontan lah kita cari apa, kita bantulah. Iya betul. Itu. Buar gitu tuh. Saya pikir apa, saya kan spontan. Nyemplung. Kan. Bantu. Nah itu pada refleks semua kan. Kita cari tali, kayu, ya kan kiranya buat menyelamatkan dia. Lah ya. Nah, keangkat, Cap nih turun nih. Iya. Apa ini? Mungkin Capnya tadi tidur ya, makanya telat datangnya. Nah, kita dimarahin semua, makanya jangan ngelamun katanya. Di sini pulau yang kiranya pulau tak berpenghuni di sini, belum ada istilahnya, belum ada manusia lah. Tidak ada penghuninya. Apalagi banyak kejadian-kejadian ini, makanya jangan ngelamun. Akhirnya diiniin, sadar karena dia ngap kan, namanya berenang di darat sama laut beda. Setelah sadar sudah ini, dia tidak boleh mancing. Kita tanya ya kan, kenapa tadi seperti ada yang narik, ada yang tarik. Sut rasanya seperti itu. Jadi orang itu tuh ngerasa kayak ditarik gitu ya? Iya betul. Gila. Terus Iya, seperti ada yang narik. Awalnya memang kata dia ada yang kiranya ada yang manggil atau terlihat kayak bukan air. Itulah posisi dia karena ngelamun tadi mungkin yang saya lihat tadi. Ya setelah kejadian itu ya kita sebagai ABK, sesama ABK ya benar juga harus tetap fokus ya. Iya, kerja mancing, apalagi kita ada kawan-kawan kita lah, ngilangin jenuh, jangan sampai ngelamun. Iya betul. Terus akhirnya kita tarik jangkar, pindah, si Cap nih suruh gulung pancing, pindah lokasi. Kebetulan saya dapat jadwal layaran. Apa itu layaran tuh? Layaran itu bahasa kapalnya sesama ABK, ya bahasa orang kapal ya, pegang nakoda lah. Oh, pegang. Kalau bahasa gue megang setir mungkin ya. Kapten kan kasih radio, kontak antar Cap, atau mungkin dia ngelihat map peta. Oke. Ya, saya bagiannya. Itu saya jadwalnya saya layaran. Nah, di situ ada TV. TV ini karena di bawah ada CCTV. Kita kan setiap sudut di bawah ini tempat mancingan semua ABK ada CCTV. Mau di dapurnya, tempat masaknya, sampai tempat-tempat ya setiap sudut-sudut lah, tempat-tempat tertentu. Kira itu CCTV ini kan ngebantu kalau ada kejadian hal-hal yang nggak diinginkan lah. Iya betul. Kecemplung atau apa ya. Situ saya kan ada himbauan, Cap, tolong jangan fokus ke depan aja, nih kamera CCTV juga tolong diawasin ya. Iya, takut nanti ada ABK yang makan atau ke toilet, dia lewat ada ombak ini jatuh. Iya betul. Ya memang saya sambil kontrol aja, melihat satelit, haluannya berapa sambil lihat. Dalam perjalanan tuh ya? Iya, saya kok nggak ada yang nemenin ya kan. Emang durasinya kita kan
ada jadwalnya 2 jam sekali. Ya. Sambil saya lihat-lihat, saya kan berharap ada kawan yang nemanin saya. Tapi belum ada yang datang. Tapi saya lihat di dapur, di CCTV ada kawan saya yang kiranya berdiri, bayangan orang-orang hitam lah. Saya pikir sampai saya deketin kan di TV. Ke layar tuh. Ini mau bukan manusia, bukan kawan saya kan. Nah tebus pandang dan dia jalan. Dari situ saya pikir wah ganjil nih. Sosoknya apa itu, No? Itu udah jelas goib lah. Maksudnya dalam bentuk cewek atau makhluk hitam atau apa? Iya makhluk hitam. Ya mungkin dia bukan cewek. Istilahnya memang kita nggak tahu karena namanya CCTV. Iya benar. Iya. Yang pasti udah kayak manusia tapi hitam. Gelap gitu. Loh ya. Iya, tak lihat tembus pandang gitu. Nah dia jalan itu. Nah tak inin. Nah lama-lama jalan hilang. Nah tak fokusin tuh. Akhirnya waktu berjalan sampai kawan saya datang untuk pergantian saya layaran. Kan ada jadwalnya 2 jam sekian. Saya jelasin ke kawan saya ini. Nih tadi saya ngeliat CCTV di dapur. Ada orang berhenti kiranya berdiri tapi jalan. Nih kata gue ada setan nih. Sambil bercanda. Terus nanti lihat takut nanti ini buat cerita-cerita kita kawan-kawan. Iya pengalaman ya gitu kan. Ya, jangan sampai kalau bisa. Tapi kalau misalnya ada ya berarti memang jahil nih. Sambil bercanda kita. Akhirnya kita pergantian. Dia steering layaran, saya pun ke kamar tidur. Setelah layaran kan dia ke tempat kamar, ke tempat kita ngobrol. Woi, gua ngeliat juga gitu. Iya, yang apa yang saya lihat dia juga lihat. Sosoknya sama itu? Sama. Gitu. Nah, sorry No, lu tuh kerja malam hari apa siang hari sih proses mancingnya itu? Kita itu mulai startnya mau maghrib ya, itu lampu sudah menyala, tanda lampu nyala itu sudah mulai mancing. Ya pasti ya malam kan, kita mau mengutiri waktu malam pasti. Pantesan aja ya, maksudnya banyak kejadian yang aneh-aneh ya. Ya setahu gua kan emang nelayan kan cari ikannya malam, Rek. Oh iya benar ya, siapa tahu kan pagi gitu kan. Pagi di sekolah. Terus ada kejadian apa lagi nih No? Selama di situ? Ada yang lebih istilahnya yang pernah dialami si kapten ini pernah ngomong ke kita sama BK sakralnya. Ini nih saya alami nih. Kejadian serunya ya kayak gini yang pernah saya alami. Itu kita dapat nemuin kura-kura yang lewat ya. Kura-kura apa penyu? Ngambang. Kura-kura. Kalau penyu itu ada selaputnya, tapi kura-kura dia langsung ceker itu. Oh iya. Jari lah. Terus? Itu saya karena lucu kan namanya saya belum pernah ke laut. Saya ambil itu. Mau saya kasih makan. Si Cap marah. Cap saya turun marah. Jangan diambil katanya. Itu sakral. Saya ingat. Oh iya pernah dikasih tahu jangan ini sama hewan laut. Padahal kan lu cuma ngasih makan doang. Baru kasih makan itu saya lihat ada goyangan kapal di jarak berapa meter ada pusaran air. Gila. Bentuk dan dia makin membesar, kita pun makin goyah. Pusaran air. Iya. Si Cap ini membuang kura-kura tadi. Saya dimarahin itu. Ya, itu kita doa, kita tarik jangkar pelan-pelan, akhirnya kita selamat tuh. Saya nggak tahu tuh kejadian apa yang terjadi kalau misalkan saya si Cap tadi nggak turun. Kita masuk pusaran itu. Nah itu saya ingat, makanya sakral di laut itu nggak boleh macem-macem lah sama hewan-hewan laut lah istilahnya. Walaupun itu ya namanya kan kapten kan lebih tahu ya. Iya betul. Pengalamannya lebih banyak. Iya, yang lebih dirasakan. Ya alangkah baiknya dia ngasih tahu. Nah ini kejadian sama saya sampai saya lupa loh. Itu fakta itu. Gila. Pusaran air itu dan makin membesar. Untung aja Capnya langsung turun. Kita tarik jangkar pelan-pelan. Kita nggak tahu nasibnya kalau misalkan memang udah nggak tarik jangkar, si Cap tadi nggak tahu. Mungkin kita udah nggak ada. Tapi sebelumnya nggak ada itu pusaran tuh. Nggak ada itu. Kita kan dirasanya pertama dari rasa kapal goyang tadi. Apa itu? Ada pusaran air. Pas setelah lu ngambil kura-kura, terus lu ngasih makan, tiba-tiba nggak lama pusaran gitu. Iya, muncul itu kapal goyang. Si Cap ini malah yang ngebuang. Gila. Dan ngebuang dia langsung instruksikan tarik jangkar, jalan pelan-pelan. Ya kalau nggak itu ya kita nggak tahu lah. Aduh, gua nggak bisa ketemu lo lagi tuh. Iya itulah masih selamat alhamdulillah. Tapi alhamdulillah selamat ya. Ya itu pengalaman saya lah selamat laut. Sebenarnya banyak. Cuma ya
biar diundang lagi aja Iya, gitu. gampang. Tenang aja ya, Yol ya. Yoi. Kapan-kapan kita undang lagi. Harus. Nah, kalau bisa gua bikinin segmen sendiri. Woi. Gitu kan. Ono fans. Iya. Iya. Terima kasih banyak ini sebelumnya. Aduh. Gua yang terima kasih banyak Nino. Lo udah nyempetin hadir ke sini gitu Ya, kan. sama-sama. Udah meluangkan waktu. Boleh ngasih pesan gak nih? Oh, iya, pasti dong, harus dong. Ya, bagi yang kiranya belum pernah ke laut ya mau kerja di laut, Iya, betul. ya alangkah baiknya dengarkan senior-senior. Nanti kan rekan-rekan kapal baru yang kalian naiki, ada senior di situ, ada masukan-masukannya kamu terima karena itu pengalaman. Itu harus didengar, itu fakta. Betul, Karena buat betul. kamu juga, si Betul. Captain ngomong apa kamu turutin. Tuh. Bagaimanapun kan kita jauh dari daratan, dari keluarga. Betul. Kita selamat tadi perlu. Betul. Jadi intinya ya kita harus saling menghormati. Meskipun itu kita di tengah laut, kita harus menghormati alam, ya kan? Jangan sompral, jangan sembarangan. Dan yang pastinya benar kata Ono tadi kan, kita harus ngikutin apa yang dihimbau oleh atasan kita atau kapten kita sendiri atau senior kita gitu kan. Karena intinya ya untuk kebaikan kita bersama kan, agar selamat ya kan, ya, Iya, biar betul. bisa pulang sampai rumah dengan selamat, ketemu keluarga ya kan. Gitu aja mungkin ya, No ya. Iya, saya juga terima kasih nih. Terima kasih banyak No udah datang kemari nih. Sehat Betul terus ya, sekali. No. Harus, Sukses amin. terus ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita dari Ono. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and comment. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.